Tema yang akan dibawakan oleh Ustaz Rizal pada pagi hari ini adalah Nabi Musa seorang Muslim. Ayat yang akan dikaji adalah 9 sampai 14. Kita sapa dulu Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizal. Waalaikumsalam Bang Tama. Sehat semuanya? Baik Ustadz, tidak usah berlama-lama. Mari Ustadz silakan untuk memulai acara pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Syukran Bang Tama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari kita selalu menyanyikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan khususnya nikmat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang juga bisa kita nikmati sampai saat ini dan sampai akhir hayat kita nanti dan sampai dunia kiamat. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang kita cintai dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab kita mendapat syafaat dari beliau. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, kita mulai pembahasan kita dengan topik. Kemarin sudah kita bahas topik Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Kalau kemarin itu kalau kita sambung lagi mungkin perlu beberapa episode, tapi dengan 3 episode kita anggap cukup ya. Sebelum kami mulai, jangan lupa mengkaitkan kata aslama, kemudian kata-kata al-Islam dan kata Muslim. 3 kata itu tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu disebut Muslim, maka pasti agamanya Islam, al-Islam pasti pekerjaannya aslama. Pada saat disebut al-Islam, pasti seorangnya Muslim dan pekerjaannya aslama. Pada saat disebut aslama, pasti orangnya Muslim dan agamanya Islam. Kalau bahasa Indonesianya, saat saya memperkenalkan diri, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada saat saya pindah tugas, atau Pak Nasrul Tanjung pindah tugas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan kita bisa pindah tugas, memperkenalkan diri, kan saya adalah seorang Muslim. Nah, orang nggak perlu ditanya, agama Bapak apa? Kalau disebut seorang Muslim, pasti agamanya Islam. Dan kerja sehari-harinya pasti sholat, haji, puasa. Jadi memperkenalkan diri dengan Muslim. Atau sebaliknya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya adalah seorang Islam. Nggak perlu tanya lagi, Bapak Muslim apa bukan? Kerja Bapak apain? Ngaji apa sholat? Perlu lagi. Nah, jadi kalau ditanjurkan salah satu, maka ke bawah yang keduanya. Atau sebaliknya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya biasanya pagi ini sholat subuh ke masjid. Dan saya ngaji. Nggak perlu tanya lagi, agama Bapak apa? Pasti Islam. Ya, jadi kaitannya erat sekali. Ada aslama, pekerjaannya, ada al-Islam, nama agamanya, ada Muslim, orangnya yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau disebut salah satunya, maka ke bawah semuanya. Dan pekerjaannya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kalau disebut fa'budullah, maka pasti orang Islam itu. Nah, itu yang perlu dipahami fondasi awalnya ya, atau pijakan awal. 3 kata tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik, kita sambung ayat berikut. Kita bahas surat, semua kalau bisa memegang surat At-Taha ya, ayat ke-9. Tadi kan Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, lahul asmaul husna. Dialah yang mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang agung, nama-nama yang indah. Ada 100 nama yang indah begini. Nah, oleh itu lalu Allah katakan wahal hataka haditsu Musa. Wadan hal apakah ataka telah datang kepada engkau apa itu hadis Musa, cerita Musa. Cerita tentang Musa, gimana Musa itu tentang ceritanya?
Nah, tentu sini kan bukan pertanyaan ya. Nanti kadang-kadang teman kita, hal ataka haditsu Musa, berarti Tuhanmu nggak tahu dong, karena dia bertanya di situ. Bertanya tuh nggak bukan nggak tahu ya. Sama dengan bertanya kalau orang ujian komprehensif, sang dosen bertanya kepada mahasiswanya, coba sebutkan, kalau misalnya dosen, kalau saya kan anak ekonomi kan, dosen bertanya nih, coba sebutkan kalau pemilihan ini jurnalnya gimana, sebutkan teori ini ekonomi mikro ini gimana. Bukan berarti dosen nggak tahu, teman yang menguji. Nah, sini jawab itu seolah bentuk pertanyaan kan, tapi bukan nggak tahu Allah. Wahal ataka haditsu Musa, dan apakah telah datang kepada engkau cerita tentang Musa. Jadi Nabi Musa ini adalah mantunya Syuaib, Nabi Syuaib ya, mantu Nabi Syuaib karena dia kawin dengan anak Syuaib. Ada ceritanya itu pada satu hari Nabi Musa melihat dua orang perempuan sedang antri mengambil air ya untuk minuman domba-dombanya atau kambing-kambingnya. Nah, orang antri pada saat itu banyak laki-laki, nah, perempuan ini berdua aja. Maka dibantu oleh Nabi Musa yang dua tadi. Nah, akhirnya diantar ke rumahnya, karena sudah malam diantar. Nah, itulah anak-anak Nabi Syuaib. Nah, akhirnya beliau menjadi mantu Nabi Ismail. Halo, Assalamualaikum. Wahal ataka haditsu Musa Isra'a naran. Ingat ketika ra'a, dia melihat, ra'aya atau katanya ya, itu huruf semiregular yang dua huruf, ra'aya. Izra'a naran, dan ingatlah ketika dia melihat api. Nah, faqala, maka dia berkata li ahlihi, kepada keluarganya. Siapa tadi keluarganya tadi? Anak Nabi Syuaib. Nah, li ahlihi umkusu. Umkusu itu artinya tinggallah kalian di sini. Nah, berarti banyak keluarga. Jadi Nabi Musa pergi dengan keluarganya ke suatu tempat. Ya, malam itu gelap gulita, dingin, mencekam. Tidak ada penerangan. Nah, kemudian pada saat Nabi Musa melihat api, dia berharap api itu bisa menerangi dia. Maka Isra'a naran, dan ingatlah ketika dia melihat api, faqala, maka dia berkata li ahlihi, kepada keluarganya, umkusu, tinggallah kalian di sini, ini sesungguhnya aku anastu. Anastu, pasti udah ingat semua nih anastu ini kan. Kalau ditanya nanti bisa tahu anastu. Anastu, akar katanya bentuknya KKL, pelakunya ana, akar kata anasa, pola af'ala. Kenapa af'ala? Karena a-nya panjang. Ya, a-nya panjang. Anastu, aku melihat api tadi menjinakkan. Aku mampu menjinakkan naran, api. Jadi Nabi Musa bisa bisa, artinya anastu naran itu api itu bisa dimanfaatkan. Seperti api di dapur kan, bisa memasak, bisa membuat makanan, itu anastu naran. Nah, kadang-kadang oleh orang, maaf ya, kadang-kadang oleh teman kita, oh ini api Tuhannya ini. Nah, di sini ada semacam lah, karena mereka tidak memahami gramatikal. Jadi di sini Musa melihat api, bukan menyembah api. Isra'a naran faqala li alihi umkusu ini anastu naran. Aku sesungguhnya bisa menjinakkan api, atau api itu bermanfaat bagiku, la'an bagiku, atikum, maka aku datang pada kalian minha, membawanya. Bikosapin sebagai pecikan api itu, bikabasin itu bara api itu ya. Nah, mudah-mudahan api itu bisa menjadi berguna bagi kita nanti. Jadi Nabi Musa datang ke api tadi. Au ajidu, atau aku akan menemukan alanar, api itu petunjuk. Jadi bisa mendapatkan memanaskan badan ya. Bikabasin itu sebagai puntung api ya, puntung. Jadi bara-bara api itu bisa kena hari dingin ya, bisa memanaskan badan. Atau ajidu ala nari hujan, atau nanti bara api itu yang hidup bisa menjadi obor. Bapak-bapak ingat waktu kecil-kecil dulu ya, saya ingat kecil-kecil dulu di kampung, itu namanya Solok Selatan, Surian namanya itu. Jadi kalau kita ke sana, nggak ada penerang, nggak ada. Posisi tahun 62, 63, nggak ada penerangan. Jadi kalau kita keluar tuh pakai apa? Pakai daun kelapa. Daun kelapa yang dijemur ya, nah, itu dibakar gitu. Dalam pakai itu. Itu obor. Nah, seperti itu kira-kira api yang ditemukan oleh, mungkin dulu di sana untuk mungkin tak pohon apa, kita nggak tahu ya. Jadi anastu naran itu dia melihat api, la'ali atikum minha, agar api itu aku bisa buat pada kalian sebagai
puntung api untuk memanaskan badan, atau ajidu, atau aku menemukan pada api itu petunjuk, atau yang akan memberikan penerangan jalan. Di saat gelap gulita, dingin, ya api bisa berfungsi sebagai memanaskan badan atau sebagai jalan. Jadi apa? Orang-orang camping itu kan jadi api, bara api itu kan jadi apa? Jadi bahan pemanasan kan. Maka ada nyanyi api padam puntung anyi. Nah, api padam puntung anyi ali lalari malam. Jadi sebagai petunjuk. Kemudian Musa bergerak ke sana. Nah, dia melihat dari jauh, tadi ada hidup api, maka dikatakan pada keluarganya tadi, istrinya tadi, tinggal kamu di sini ya, saya akan mengambil api ke lembah sana, ke sebuah lembah itu. Kalau katakanlah menurun ya, itu kalau kita di kampung-kampung terasa itu. Kalau kami di jalan panjang itu terasa, naik turun gunung mengambil api itu. Nah, kemudian falamma ataha, dan ketika dia tersampai padanya, nudia, dipanggil, ya Musa. Nah, pada saat Musa turun, lalu dipanggil yaitu ya Musa, wahai Musa. Ada terdengar suara begini. Jadi pada saat dia turun, dia nggak nyangka, nggak tahu dia sama sekali itu. Lalu dipanggil ya Musa. Nah, apa suara panggilan itu? Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku. Nah, ini sesungguhnya aku, akulah rabbuka, Tuhan kau. Nah, kalau Allah mengatakan ini ana rabbuka, engkaulah Tuhan kau, berarti Nabi Isa kenal dengan Allah, dan agama di sisi Allah hanya Islam. Dikaitkan lagi kepada kata-kata kemarin surat Ali Imran kemarin, bahwa yang agama di sisi Allah hanya agama Islam. Jadi Allah katakan ini ana rabbuka, sesungguhnya akulah Tuhan kau. Nah, kemudian fakhla, maka tanggalkanlah. Apa baca tuh? Akhlak, ikhla atau ukhlak. Siapa yang bisa tuh? Bu Yulianis, apa tuh Bu Yulianis? Pertanyaan saya satu kepada Yulianis. Apakah ikhla, akhlak atau ukhlak? Itu adalah kakak. Apa? Ikhla. Apa? Apa Bu? Ikhla ya. Maka apa kalau khala'a itu menanggalkan, kalau ikhla tanggalkanlah. Maka tanggalkanlah na'laika, sandalmu. Nah, jadi perintah kepada Nabi Musa pada saat dipanggil, ya Musa, ini ana buka fa'la nailaka. Sesungguhnya akulah Tuhanmu. Jadi kalau bicara seperti ini, itu sudah apa kata kalau bahasa Padang itu mengaden di busung dada Allah. Wahai Musa, aku, karena ini masalah tauhid. Sesungguhnya akulah Tuhan kau, maka tanggalkan sandalmu, Innaka, sesungguhnya engkau, bilwadil muqaddasi tua. Engkau berada di lembah suci tua. Lembah suci. Mungkin kalau sekarang ada ahli arkeologi bisa dibuktikan nanti. Bahkan udah ada filmnya dia, ada filmnya tuh, Ten Commandments, ada di lembah tua itu. Jadi idaka, kenapa harus tanggalkan sandal? Jadi ini pertanda kalau kita masuk tempat suci, tanggalkan sandal. Maka di masjid kita, alhamdulillah kita ngikut ini. Ada orang yang masuk tempat ibadahnya nggak tanggal sandal, berarti nggak ikut ini. Kita ikut Nabi Musa. Maka Nabi Musa kita klaim sebagai orang Muslim. Saya dulu menganggap Nabi Musa bukan agama Islam. Saya lama kehilangan Nabi Musa. Nah, begitu saya baca Quran, saya menemukan lagi Nabi Musa. Ya, sebagaimana kita menemukan kembali Nabi Ibrahim, nenek moyang kita seorang Muslim, yang selama ini kita kehilangan beliau, kita sudah dapatkan dengan 3 hari kemarin. Nah, mudah-mudahan dengan kita bahas surat ini, kita kembali Nabi Musa ke pangkuan kita. Bahwa Nabi Musa adalah seorang Muslim. Ini ana rabbuka fa'la na'laika innaka bilwadi, innaka sesungguhnya engkau bilwadil muqaddasi, engkau berada di lembah suci tua. Nah, kemudian apa kata Allah lagi kepada Nabi Musa? Wa ana, dan aku ikhtartuka. Nah, ikhtartuka itu adalah bentuknya ikhtartu, bentuknya KKR, karena ada tu ya. Pelakunya anak, akar katanya adalah khara. Polanya ifta'ala. Jadi ifta'ala itu khara baik, memilih yang terbaik. Jadi wa ana, dan sesungguhnya aku ikhtartuka, aku memilih engkau.
Fastami' dan ingat dengarlah lima yuha, apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Ingat, apa itu? Dengar. Maka kita mendengar sekarang. Fastami', dengar. Bukan fasmi', tapi fastami'. Dengarkan dan perhatikan baik-baik, dengar dengan penuh perhatian. Ada tambahan apa di situ? Tak. Kalau Ibu lihat ya, sedikit kita bahas kata fastami' ini kan. Coba Ibu buka kamus semuanya, akar kata sama. Kita bahas sedikit ya, biar kita tahu mana apa yang maksud dengarkan. Nah, dibuka sama, ada di halaman sama, halaman 179. Samia, mendengar. Nah, lalu ada istama, mendengarkan. Istama itu mendengar dengan baik gitu. Jadi sami'a mendengar dengan istama itu beda. Karena kaidahnya tiap tambahan huruf bertambah kualitas. Kalau ini mungkin gimana bahasa istami'a? Dengarkan, kalau sami'a mendengar, kalau istami'a mendengar. Ada orang-orang tua dulu kan disuruh dengar, dipakai tangan dia kan. Pakai tangan telinganya kan. Ayo apa ulang lagi kan. Dipakai telinga tangannya itu pakai telinga apa tuh? Supaya apa itu? Supaya kata-kata yang keluar di kita tuh masuk ke telinganya semuanya. Coba ulang pakai telinga itu kan. Istami'a. Jadi dengarkan baik-baik dan penuh perhatian. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sekarang mencoba mendengar baik-baik apa kata Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Nah, ini dia. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya akulah Allah. Nah, kalau sesungguhnya aku adalah Allah, dikaitkan kembali ke ayat kemarin, maka bahwa Nabi Musa pasti seorang Muslim. Karena agama di sisi Allah adalah Islam, dan nabi-nabi adalah utusan Allah. Semua nabi adalah utusan Allah. Tidak ada nabi yang tidak diutus oleh Allah. Semua nabi. Tidak ada nabi datang ujuk-ujuk tiba ke muka bumi, top, itu nggak ada. Nabi semuanya adalah utusan Allah, dan agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Jadi Nabi Musa adalah seorang Muslim. Innani, dan sesungguhnya aku, anallah, aku adalah Allah. Maka la ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nggak ada. Nah, ini kita tanamkan pada diri kita, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu. Kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in. Kami minta tolong. Kita tidak pernah minta tolong kepada yang lain. Kita tidak pernah menyembah yang lain. Banyak ayat yang Allah peringatkan, wala taj'alu lillahi andada. Dan jangan kamu menjadikan di sisi Allah itu yang lain. Tandingan-tandingan jangan. Nyembah Allah juga, pergi ke dukun juga. Nyembah Allah juga, minta tolong yang lain juga. Ke pohon kayu, kemana-mana, ke Nyi Roro Kidul. Jangan ya. Hanya kepada Allah, iyyaka na'budu. Nah, ini penjajatan kita. Jadi, apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa, kita amalkan. Innani anallahu la ilaha illa anna. Maka selanjutnya adalah fa'budni. Maka sembahlah aku. Jadi perintah kepada Nabi Musa apa? Menyembah Allah. Kalau menyembah Allah apa? Ya sama kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sematan kata-kata tattaqun itu hanya ada kepada orang Islam. Tidak ada istilah tattaqun kepada tempat lain. Aliran lain kagak ada. Tidak ada ke agama lain, apalagi ke partai lain, nggak ada. Ada tatakun di literasi Muslim. Nah, manusia disuruh menyembah pada Allah semua. Nah, Nabi Musa juga disembah kepada Allah. Ini perintahnya fa'bud ini. Maka sembahlah aku. Saya ulang lagi, dengarkan baik-baik kata Allah kepada Nabi Musa, innani anallah. Sesungguhnya aku Allah kata. Tidak ada lain selain daripada Allah. La ilaha illa anna. Enggak ada yang lain daripada aku. Kalau saya mengatakan kata-kata Allah aku, maka siap-siap ada perintah berikut. Ini satu bukti. Kalau Allah mengatakan kami, itu bisa berita. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Itu kami.
Tapi kalau kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah. Nah, kalau sudah Allah katakan aku, dengarkan apa perintah Allah berikut. Siap. Maka kalau orang Muslim dipanggil, orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, siap. Jangan Bapak perintah di WA grup, begitu ada informasi, siap, komandan. Nah, itu kan, kamar pakai meme lagi. Nah, di sini kita bukan itu, siap ya Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud. Nah, semalam. Nah, bagaimana caranya Allah? Wa aqimis shalah. Dirikan salat. Nah, dirikan salat. Kemudian apa? Lizikri, untuk mengingatku. Untuk mengingatku, kata Allah. Jadi mendirikan salat itu untuk mengingat Allah. Jadi di sini jelas bahwa Nabi Musa salat. Nabi Musa salat. Jadi di sini kita bisa bayangkan yang salat agamanya apa? Rukun Islam. Nah, mungkin beda salat ya, mungkin salat dulu. Makanya pada saat Nabi Isra Mi'raj menyebut salat, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa awalnya 50, ya Muhammad apa perintah Allah 50 sehari semalam salat. Oh, banyak itu, balik lagi. Balik Nabi Muhammad minta kurang. Dari 50, ada yang mengatakan kurang 45, ada yang langsung mengatakan kurang 40. Turun lagi. Bagaimana Muhammad? Udah kurang. Balik lagi, masih banyak. Balik lagi, kurang lagi 5 jadi 40. Balik ke bawah, ketemu Nabi Musa lagi. Bagaimana Muhammad? Udah jadi 40. Masih banyak, balik lagi. Bolak-balik, akhirnya tinggal 5. Nah, pada saat 5 masih dibilang oleh Nabi Musa. Itu masih banyak. Umatku gede-gede, panjang-panjang umurnya. Nggak mampu. Kamu minta kurang lagi. Nabi Muhammad, dah nggak mampu lagi. Takut Nabi Muhammad kau balik, nanti jangan-jangan dikurang semua, habis jadinya. Habis akhirnya nggak ada perintah salat lagi. Udahlah, kata Nabi Muhammad. Bahasa sayanya, udahlah. Kalau nggak mampu umatku, apa boleh buat? Karena kalau aku balik lagi, malu aku sama Allah. Nanti dikurang lagi 5, jadi habis jadinya. Nah, namun Allah mengatakan, kalau mengerjakan 5, sama dengan pahala 50 kali sehari malam. Jadi satu kebaikan dibalas 10 kali. Jadi kalau ada orang yang nggak salat, berarti orangnya keterlaluan. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia merobohkan agama. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita salat ya. Nah, untuk salat, ya kita pernah menyampaikan di sini, jangan sampai kurang 40 rakaat sehari semalam. Emang ya wajibnya 17. Jangan hanya itu, tapi tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebelum subuh, 2 rakaat. Sebelum zuhur, setelah zuhur, 2 rakaat lagi. 6 tambahnya. Lalu nanti setelah maghrib 2, setelah isya 2, tambah 10. 27. Nah, nanti tahiyatul masjidnya, setiap ke masjid, 5 kali ke masjid, berarti 5 kali, berarti 37. Nanti duha di rumah lagi, ada 4 rakaat, bisa 6, bisa 8. Habis itu tambah lagi sunat taubatnya, sunat uduknya. Jadi usahakan jangan kurang dari 40 rakaat sehari semalam. Itu biar melembutkan hati kita. Salat sunat 40 rakaat sehari semalam. Kemudian kita sering-sering antar tetangga, Bapak Mendin. Kan ada bertanya, gimana caranya kita bisa paham Quran? Lembutkan hati kita. Patuh dan taat pada Allah. Mulai dari sekarang latihan kita. Penyabar kita. Kalau ada tetangga kita, nyebelin kita, sabar kita. Kalau kita punya makanan, punya beli roti di toko luar, nah, lebihkan tetangga kita. Saya pernah punya pengalaman dulu, Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa cerita dikit aja. Dulu ada seseorang tetangga saya tidak mau ke masjid. Semua pengurus masjid sudah nyerah untuk mengajak dia ke masjid. Nggak bisa. Dan saya baru pindah ke satu tempat itu. Saya baru pindah ke sana, ceritalah jemaah tadi. Saya baru pertama pindah ke satu tempat itu jamaahnya tuh 2 orang. Ya imam, dia, qamat dia, yang azan dia. Pas saya masuk ke sana, ketemulah dia. Kenal sama dia, Pak Rizal, jadi jemaah sini nggak ada yang sama di masjid. Nah, saya masuk ke situ, saya mulai pikir, Bu, mulai berdakwah. Alhamdulillah 2 tahun saya itu jadi 40 orang jemaah di situ. Nah, salah satu caranya gimana? Nah, seseorang tetangga saya ini nggak mau ke masjid. Pada saat saya pergi keluar kota, ada buah kelengkeng, buah kelengkeng di antara Semarang sama ke Solo, itu ada kelengkeng. Beli, kasih ke dia. Pak, tadi saya jalan ke sana. Setelah jalan Bapak, jangan saya ingat, Bapak baik amat.
Bapak yang saya ingat. Nah ini karena saya ingat Bapak, ini buktinya beli kelengkeng. Oh gitu ya Pak Rijal? Iya. So. Makasih ya. Nah seminggu lagi istri bikin rendang Pak. Antar lagi gitu ya. Ini Pak rendang. Kalau orang Padang kalau ngasih tetangga rendang tuh Pak, oh pasti tetangga yang di dekat tuh Pak, sangat diagungkan, dimuliakan tuh Pak. Oh gitu ya Pak Rijal? Iya. Dan Pak rendang dia sama main ke rumah dia mau ngobrol. Nah target saya kan dia ke masjid ini Bu. Nah, satu saat masjid minta karpet. Dia belum mau juga masjid karpet. Saya datang ke dia, Pak, gimana Pak karpet ini? Nah, akhirnya dia nyumbang dia 2 meter, 3 meter, dulu per meter, sekian ribu, ya, 50.000, nyumbang 2 meter dia di karpet. Nah, seminggu lagi datang lagi saya, Pak, karpet Bapak udah dibeli, Pak, ini buktinya, ini buktinya. Oh, alhamdulillah, Pak. Cuman karpet nanya, apa tanya karpet? Yang beli saya mana orangnya? Yang beli saya mana orangnya Pak? Oh gitu ya, iya. Dia nanya, karpetnya nanya. Oh gitu iya. Jadi maksudnya apa Pak? Ya Bapak ke masjid. Mau dia ke masjid Pak. Akhirnya dia ke masjid, jadi jamaah tetap di masjid. Jadi salah satu cara kita merangkul orang dengan mendekati orang. Kalau disuruh ke masjid, terus ditakut-takutin orang, begitu mau nih. Kita rangkul. Nah, jadi dakwah itu mengajak orang sholat juga pakai teorinya, pakai hikmahnya juga. Nah, Bapak-bapak di sini juga kita memahami Quran, Bapak-bapak, Ibu, ya, ajak teman-teman dengan cara yang baik. Kenapa mereka belum mau? Karena belum tahu betapa indahnya Quran itu. Maka Ibu, Bapak-bapak yang sudah bergabung dengan pencinta Quran Al-Asani, bersyukurlah. Karena Quran itu sekali lagi akan datang pada kita nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ibarat kita ini kendaraan terakhir kita menuju surga. Kalau Bapak malam-malam, kalau dari Padang pergi ke Solo, di terminal lintas Menaras dulu tuh, terakhir. Habis itu nggak ada lagi. Nah, ini kendaraan terakhir kita. Kitab terakhir. Dan sudah habis ini nggak ada lagi kitab. Nah, kita jangan sampai berpisah dengan Al-Quran. Maka kemarin terus terang ada yang keluar dari grup, saya kejar. Saya kasihan. Masa keluar sudah penumpang kendaraan menuju surga, kok turun di jalan. Nah, itu saya kejar. Nah, saya terus terang sangat perhatian kepada bapak-bapak yang sudah bergabung. Mari kita bergabung sih, jangan sampai berpisah. Kalau kita berpisah dengan Quran, kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak cinta Quran. Di Quran ini, insya Allah, kita tebarkan kedamaian, kita tebarkan senyum. Semua di sini kita kan saling ikhwah Islamiyah itu kan sangat tinggi. Itu terbukti satu, bagaimana keakraban kita di Zoom ini. Saya melihat sampai saat ini sangat bangga saya bagaimana dialog antar teman-teman semuanya. Yang kedua, kalau ada satu kemalangan, betapa perhatian kita besar. Nah, itu berkat Quran semua. Tidak ada satu majelis yang dinaungi oleh Quran yang bisa mempertemukan berbagai macam kelas. Di grup kita, maaf ngomong, ada direktur, ada orang pengangguran, ada seorang profesor, ada mahasiswa di sini, ada pembantu rumah tangga, ada majikan. Ada banyak kelompok di sini, dan itu beragam semuanya. Beragam bahasa yang digunakan, ada orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Merauke, Bu Bunda Sarini, dan semua bersatu padu di bawah naungan Al-Quran. Saya pernah dialog dengan orang di luar agama Islam, agama lain nggak bisa mempersatukan sebagaimana Al-Quran mempersatukan seperti ini. Nggak ada. Kalau di kuliah, mempersatukan orang yang ingin sama-sama mencapai ijazah. Di sini, apapun. Kita di sini hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi hanya sampai saat ini statement saya hanya Al-Quran yang bisa mempersatukan seorang pejabat. Di sini pernah ikut Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi, pernah ikut orang nomor rekan kanannya Pak Sandiaga Uno, ada orang yang dari Dutaan Besar, ada orang dari Swiss, ada yang datang dari Amerika sana kemarin, besok akan ada orang Amerika, ada yang dari Riyadh, ada pengusaha, ada juga pengangguran, ada juga pembantu rumah tangga, ada juga mahasiswa. Jadi semua di sini hanya diikat oleh Allah, waqtasimu bihablillah, diikat oleh tali Allah yaitu Quran. Dengan Quran insya Allah kita satu bahasa. Kalau dengan yang lain kita bersatu bisa berpisah Pak. Bapak bersatu atas nama katakan grup SMA, bertengkar kita karena berbeda partai bisa. Saya nggak cocok sama dia lagi karena di situ partainya A, saya pilih partai B, bisa exit. Kalau kita dengan orang kampung bertengkar, keluar grup, exit lagi.
Kalau kita pernah berkampung atau di kantor, begitu pensiun bubar, karena kita nggak dengar lagi oleh kantor kita. Pada saat kita menjabat, ya bapak pada saat pensiun nggak ada lagi wewenang, nggak dengar orang lagi. Kita sering sedih. Nah dengan Quran kagak. Bapak posting Quran apa aja, bapak posting ayat pasti dengar orang. Jadi dengan Quran kita menemukan jati diri yang abadi, jati diri yang hakiki. Kalau dengan dunia Pak jati diri semuanya. Ya bapak-bapak sekalian, ya kita banyak peserta kita yang juga banyak bapak-bapak yang lain, banyak juga menteri, juga banyak ada gubernur, ada kepala dinas semuanya. Saya himbau kepada bapak semuanya kita bernaung dalam satu naungan Al-Quran. Siapapun di sini yang bicara Quran benar, kita iyakan. Kalau ada yang salah, kita luruskan dan tidak pernah tersinggung. Ibu-ibu kan nggak pernah ya dibenerin oleh Bu Aisyah yang cuma mahasiswa yang usianya baru 18 tahun, pernah nggak tersinggung Bu Ilianis dibenerin oleh Bu Aisyah? Enggak kan? Paling ngomongnya terima kasih Bu Aisyah yang cantik. Nah, paling itu ngomong semuanya kan. Channel juga dibenerin oleh Bu Aisyah kan nggak pernah. Oh, kamu kok anak kecil kok benar-benar saya? Nggak ada. Kenapa? Kita melihat Al-Quran sebagai tolak ukur kita. Itu yang channelnya kan semua begitu. Tidak ada satu orang pun yang merasa disalahin oleh Mbak Aisyah, pernah nggak? Nggak ada kan Bu Lianis? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi di sini kita mau dengan sebuah Quran. Makanya Quran itu adalah mengingat Allah. Kalau kita sudah niat Allah, dengan Allah nggak ada masalah. Maka syarat kita untuk memahami Quran, satu apa tadi? Pasal niat lillahi ta'ala. Kalau kita doa niat lillahi ta'ala, semua kecil. Karena kita tuju ridha Allah. Pikir-pikir kecil semua itu. Oh salah ini, kecil semuanya. Nggak ada kota. Nah, beda Bu, saya nanya, pagi masih ada saya nanya Al-Quran. Ayo keluar yuk, makasih infonya ya. Ada lagi yang langsung menantang. Saya akan sibuk. Kalau kamu ajak-ajak saya sih sibuk kok. Jadi belum disapa aja udah marah dia. Dia orang masjid bukan orang luar. Ayo beli Quran yuk. Dia ke saya, kau nggak tahu ya aku sibuk. Ya, kita ajak Quran malah marah dia kan. Apa-apa. Saya kan tahu. Memang yang orang kita ajak Quran itu pengalaman saya 10.000 kita ajak orang beli Quran, 1 orang 2 orang ikut belum syukur saya. Jadi bapak-bapak yang sudah bergabung dengan Quran jangan keluar lagi apapun penyebabnya jangan. Karena bapak-bapak ibu udah langka sekarang Pak, udah langka. Saya 20 puluhan tahun survei langka. Orang-orang Muslim yang memahami Quran di luar pondok ya, keluar pondok wajib ini. Sekolah di pondok yang bapak habis tamat SD masuk pondok itu wajib. Tapi kita yang umum nih kayak saya seorang akuntan, bapak-bapak ini seorang yang dokter nanti, ada yang ahli hukum. Nah kan kita tidak pernah di pondok. Kapan kita mau baca Quran? Sementara Quran ditanya nanti di kubur. Ma rabbuka, ma imamuka. Sementara jabatan dunia nggak ditanya. Apa jabatanmu di dunia? Nggak ada. Saya ditanya kepala cabang nggak pernah tanya itu. Kamu pernah percabang taspen? Nggak ditanya. Yang membayar pensiun Pak Nasrul Tanjung tuh yang nekan karirnya dulu saya itu. Yang pensiun tahun-tahun 2004, 2005 tuh saya nekan semua tuh. Coba kumpulin orang PU yang pensiun di Padang tahun itu, lihat karir. Saya nggak tangan itu. Kalau nggak tengah saya, maaf ngomong nggak keluar pensiunnya. Tapi itu nggak ditanya nanti, malah nggak ditanya itu, nggak ada yang bisa diandalkan semuanya itu. Harta benda kita yang banyak itu nggak ditanya. Yang ditanya adalah pemahaman kita tentang Quran ini. Ditanya nanti. Ma imamuka, siapa imamu Al-Quran? Coba sebutkan ayat Al-Baqarah ayat 3. Terangin ke saya kata malaikat. Gimana kita teranginnya kalau kita nggak pernah belajar? Bar kata malaikat kan. Jadi sekali lagi bapak-bapak bersyukur bapak-bapak yang sudah bergabung dengan metode Al-Sani, jangan lagi tinggalkan Al-Quran. Kalau Bapak meninggalkan Quran sama aja Bapak mengambil jalan lain. Insya Allah kita di sini semuanya sudah bertahan lama, kita tidak ada satu orang pun yang keluar di kita. Insya Allah. Dan semuanya ada yang doktor, ada yang profesor di sini, ada juga pejabat, semua ada di sini. Saya tidak membanggakan metode saya, metode Al-Sani tidak. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena diikat oleh Al-Quran. Bagi bapak-bapak yang bergabung mungkin masih dalam penyesuaian. Bapak akan merasakan betapa akrabnya kita di sini nanti. Betapa indahnya program kita di sini nanti. Bapak bisa rasakan di semua. Betapa hidupnya suasana kita di sini. Ada Encenor, ada Pak Joko Mulyadi, yang ada tukang apa istilahnya itu, ada Pak Sarjono, dan sebagainya di sini. Ada Amir kami Pak Herman, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kepada yang baru datang, kami ucapkan selamat datang. Semoga Bapak betah di rumah yang nyaman ini, di rumah Quran.
tidak ada rumah senyaman rumah Quran. Ya, demikian dari saya. Saya mengatakan di sini bahwa Nabi Musa adalah seorang Muslim. Saya maaf tadi mengalor ngidul, saya ngomong kemana-mana tadi, karena menyambut kedatangan para peserta baru, yang insya Allah nanti kan 1 Desember kita buka kelas baru. Lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada bapak-bapak yang baru. Semoga bapak betah di rumah Al-Sani. Demikian dari saya, sampai ayat 20 kita bahas, sampai ayat 14, dan puncaknya adalah innani anallahu la ilaha illa anna fa'bud ini. Wa aqimis sholata li zikri. Jadi sembahlah aku dengan salat, ya. Demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Bang Tama sebagai moderator. Silakan Bang Tama. Jazakallah khair Ustaz Rizal Al-Asani. Pertama-tama untuk saya tutup dulu Bang Tama ya, saya tutup dulu ya. Oke.